baik, ya, menentukan kehidupan sampai di pembelian sandang pangan lah itu pengaruh di politik kan. Nah itu diskusi edukasi itu salah satu partisipasi. Kalau di Kota Kediri karakter pemudanya seperti apa? Mengingat Mas Iba tadi mengatakan Podcast Ketemu Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. baik teman pemilih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Amrullah, host podcast KPU Kota Kediri. Teman pemilih, podcast KPU Kota Kediri ini merupakan sarana kita KPU Kota Kediri untuk memberikan wawasan, sosialisasi, edukasi dan juga informasi terkait tentang pemilu dan juga pemilihan yang difungsikan untuk informasi untuk wilayah kependudukan di Kota Kediri maupun di sekitarnya. Teman pemilih, pada sesi kali ini kita akan ngobrol santai terkait tentang pemilu yang ideal di mata para pemuda, di mana kita sudah mengetahui bersama bahwa tahun 2024 kemarin kita sudah melaksanakan pemilu dan juga pilkada secara serentak. Dan dalam sejarah kepemiluan dan juga kepilkadaan di Indonesia, tahun 2024 itu adalah sejarah yang pertama pemilu dan juga pilkada dilaksanakan secara serentak dalam tahun yang sama. Dan pasti pemilu di tahun 2024 itu menimbulkan jejak dan juga cerita yang menarik untuk dibahas guna menyongsong untuk kesuksesan pemilu di tahun 2029 nantinya. Yang pasti kami mencatat bahwa pada tahun 2024 kemarin yang pasti ini adalah peran seorang dari generasi muda, di mana kami mencatat dalam daftar pemilih kami di KPU, di Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 55% itu didominasi oleh generasi muda, sehingga menyongsong generasi emas 2045 ataupun 2030 Indonesia mengalami bonus demografi, di mana yang produktif generasi muda itu lebih banyak ketimbang yang non produktif. Maka dari itu sangat dimungkinkan, besar peluangnya di tahun 2029 nanti generasi muda itu akan mendominasi pemilih di pemilu dan juga pilkada. Nah, kita akan mencari tahu sebenarnya bagaimana pelaksanaan pemilu dan juga harapan-harapan dari generasi muda terhadap pemilu selanjutnya, ataupun bagaimana harapan di pemilu 2024 kemarin untuk menyongsong pemilu di 2029. Kita akan mengetahui semuanya dan kita sudah hadirkan narasumber kita, seorang pemuda, seorang ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Kediri, Mas Ibad. Selamat datang Mas Ibad. Selamat datang. Oke, teman pemilih, jadi Mas Ibad ini merupakan koordinatornya para pemuda di Kota Kediri ya Mas Ibad ya. Betul. Menahkodai ketua KNPI sampai di 2027 nanti ya. Mas Ibad, dari KNPI mulai dari tahun berapa Mas Ibad? Untuk di KNPI saya dilantik itu 2024. Awal Januari. 2024 jadi ya. masa periodenya 3 tahun, nanti akan berakhir 2027 nanti ya. Jadi pada saat Februari pemilu 2024 kemarin itu sudah terlantik ya Mas ya. Sudah. Nah, artinya berarti Mas Ibad itu kan juga sudah mengetahui bagaimana pemilu di tahun 2024 kemarin, artinya dinamika yang begitu hebohnya seperti itu ya Mas ya. Betul. Oke, nanti kita akan membahas itu dan juga untuk mereplika kalau memang pemilunya sudah terbaik, bagaimana mempertahankan di tahun 2029 nanti gitu Mas ya. Mas Ibad, kegiatan di akhir-akhir ini apa Mas di KNPI Mas? Jadi untuk KNPI mungkin ada pemirsa atau pemirsa lah ya yang banyak juga belum tahu KNPI itu apa toh. Nah, KNPI itu adalah kalau kepanjangannya kan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu tempat berhimpunnya para pemuda aktivis di
bawah bergabung di KNPI. Oke. Artinya apakah semua pemuda itu bisa masuk di KNPI, Mas? Untuk di KNPI kalau berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan itu kan sampai 30. Tapi kalau berdasarkan 30 tahun ya. 30 secara tahun umur ya usia. Tapi kalau secara ADART KNPI itu boleh sampai 40 tahun. Oke. Nah, itu. Iya. Yang jelas yang bergabung di KNPI adalah organisasi yang berbadan hukum. Ya, punya legalitas, jadi enggak syukur komunitas bisa masuk, tidak ada syarat-syarat tertentu, diantaranya ada legalitas. Oke. Seorang pemuda itu yang mau bergabung di KNPI berarti kan harus diwajibkan dia dari organisasi awalnya dulu ya, Mas ya, dari OKP-nya ya. Iya. Bisa diceritakan, Mas, mungkin ya dari teman pemilih di Kota Kediri perlu mengetahui lebih dalam tentang KNPI sehingga kalau memang ada pemuda yang mau ikut bergabung itu bisa di-cover oleh Mas Ibad nanti ya. Betul. Jadi ada berapa banyak organisasi di Kota Kediri yang dalam naungan KNPI ya? Iya. Untuk saat ini sementara sekitar 38 organisasi kepemudaan banyak atau ya? OKP. Itu di Kota Kediri saja atau gabungan sama kabupaten? Nah, rata-rata kalau di Kediri seperti HMI itu pengurusnya ya kota dan kabupaten. PMII juga kota dan kabupaten. Ansor juga sama. Kalau Ansor ada sendiri-sendiri. Ada sendiri ya. Nah, tapi ada beberapa OMEK, organisasi mahasiswa emang dia mencakup kota dan kabupaten. Apa Mas yang menjadi keunggulan ke KNPI sehingga bisa jadi Mas Ibad itu bisa berlabuh ke KNPI menjadi ketua seperti itu, Mas? Iya. Keunggulan di KNPI yang jelas kan secara legalitas itu sudah dinaungi hukum, ada badan hukumnya ya, hukumnya, dan yang jelas pengurusnya itu lengkap dari pusat, provinsi, daerah sampai tingkat kecamatan. Nah ini legal, legal, formal, berbadan hukum juga ya. Berbadan hukum. Apakah di KNPI itu juga ini, Mas, membimbing organisasi-organisasi dalam bawah naungannya KNPI juga? Iya, betul. Jadi di KNPI adalah tempat berhimpunnya kepemudaan. Ketika kita berhimpun, kita kan ada diskusi, ketemu OKP, melakukan. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan, fungsi dari organisasi kepemudaan diantaranya itu ada misalnya wawasan kebangsaan. Itu memang di organisasi kepemudaan kayak seakan materi ya. Kepemimpinan itu juga dilatih ke sosial, entrepreneur. Nah itu amanah dari Undang-Undang Kepemudaan itu kita terapkan, kita aplikasikan di KNPI dan OKP yang berhimpun. Kalau boleh tahu misi terbesar Mas Ibad selama di periode ini apa, Mas? Untuk saat ini kita kan di KNPI pusat ada namanya aktivispreneur. Nah kebetulan saya juga suka berkecimpung di dunia entrepreneur. Ya? Nah ini kami arahkan jadi aktivis itu tidak hanya retorika, pandai bermain kata-kata, tapi ada action, bisa kemandirian, dan juga kalau pemuda sudah minimal perutnya sudah kenyang, nanti lebih actionnya lebih bagus, bisa bermanfaat bahasanya ke lingkungan. Gitu. Artinya kalau sekarang itu kan yang berisik karena memang masih lapar kan gitu ya. Masih lapar ya. Kalau sudah kenyang nggak mungkin coba kita buat mandiri. Gitu ya. Ada bimbingan UMKM-nya juga, Mas, di sampai selama periode ini untuk membuat aktivis preneurnya itu apa hanya masih sekedar di pelatihan-pelatihannya itu? Untuk kita punya program tapi masih proses. Itu kayak inkubasi bagi para aktivis yang
ingin punya usaha atau mau membuat usaha tapi masih penggodokan belum, tapi yang sudah itu masih pelatihan. Oke, ini teman pemilih ini perlu juga diketahui semua ya. Jadi di KNP ini kita berarti tidak hanya bermain berdiskusi semata, tidak hanya program-programnya itu aja, tapi juga ini real ya Mas Ibad ya, real untuk menciptakan ini entrepreneur muda gitu. Gagasannya bagus itu Mas, apalagi ini sudah dikomando dari Dewan Pengurus Pusatnya ya. Jadi semuanya aktivis-planner itu harapannya aktivis, menjadi entrepreneur gitu ya. Betul. Luar biasa. Betul. Yang nyata ya, yang nyata UMKM itu seberapa bagus potensinya di Kediri Mas, sehingga semua aktivis ini nanti harapan dari Mas Ibad itu bisa mempunyai dan menggerakkan UMKM di Kota Kediri Mas. Iya, jadi kalau ngomongkan aktivis itu masih bergerak di entrepreneur sangat minim sekali. Minim ya. Dan merubah mindset dari aktivis kebanyakan mungkin retorika politik merubah ke wirausaha itu butuh proses. Nah, tapi kalau ada kemauan yang kuat itu biasanya dijalankan. Jadi semangat mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Kalau terkait UMKM, jadi ketika kita ngadakan pelatihan misalnya digital marketing, itu kita ada peserta aktivis dari OKP dan juga peserta dari UMKM yang memang ingin jualan tidak konvensional atau lebih era digital lah. Oke, itu ini kita sudah melakukan main di kedinasan ya, Dinas Koperindak ya, Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan ini. Artinya bagus ini programnya dari KNPI, sehingga ini real di mata masyarakat, ada fungsi yang nyata sehingga masyarakat bisa mengikutkan juga UMKM-nya atau bagi pemuda-pemuda yang aktivis yang ingin berkolaborasi ini juga bisa ya Mas Ibad ya. Oke, ini sangat bagus sekali ya teman pemilih di Kota Kediri dan sekitarnya. Oke Mas Ibad, tentang KNPI insya Allah dari teman-teman pemilih sedikit banyak itu semacam itu ya. Ini nanti langsung kontak aja ke Mas Ibad sebagai punggawanya dari pemuda di Kota Kediri. Nah, lebih lanjut Mas Ibad tentang pemilihan umum di Indonesia ya. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, kami ingin mengetahui sejauh mana pandangan dari seorang pemuda, tokoh kita di Kota Kediri tentang pemuda, pandangan tentang pemilu di matanya pemuda itu seperti apa. Kita ingin mengulik sehingga di tahun 2029 nanti itu kita akan juga mengetahui sejauh mana misi dari seorang pemuda, harapan dari seorang pemuda itu bisa tercover dengan baik di pemilu di tahun 2029 nanti. Kalau menurut Mas Ibad, apa cerita menarik ataupun yang menjadi catatan Mas Ibad dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024 kemarin? Yang pasti Mas Ibad kan sudah pernah ke TPS kan, sudah banyak kan pengalaman juga tentang kepemiluan kan ya. Iya. Silakan Mas Ibad. Jadi ketika kita sudah kemarin pengalaman di pemilihan 2024, pasti kan banyak mengambil sisi positif pelajaran. Betul ya. Oleh karena itu pelajaran dari 24 menyongsong untuk 2029. Betul, nah, itu bisa kita ambil manfaatnya. Kalau ngomongkan terkait pemilihan, itu kan biaya yang dibutuhkan untuk menggelar pesta demokrasi sangat besar. Iya. Kalau tidak salah data yang dirilis itu nasional aja sampai triliunan ya. Iya. Nah, cuma walaupun puluhan triliun, walaupun sempat bertahap, mungkin 2-3. Nah, bahkan kalau di tongkat Kediri aja puluhan miliar. Miliaran ya. Miliaran lah. Oke. Kalau biayanya besar, kemudian dalam melaksanakan pemilu, terus hasilnya semacam ini, dalam pandangan kacamata anak muda bagaimana Mas? Iya. Jadi dengan budget yang sangat besar ini,
ini harapannya nanti akan menghasilkan bahasanya peserta pemilu atau pimpinan kalau di legislatif ya para dewan yang berkualitas, amanah, tidak mementingkan diri sendiri, bisa memperjuangkan rakyat dan khususnya bisa memperjuangkan kepemudaan. Itu harapan dari kepemudaan dengan budget yang besar. Jadi peserta pemilu ini harus dan juga pemilih harus hati-hati, perlu rekam jejaknya peserta pemilu gimana, calon-calon yang maju itu gimana. Nah itu juga untuk pemuda harus juga cerdas itu. Jadi itu, dan terkait kalau ngomongkan penyelenggara juga harus, harapannya juga harus benar-benar profesional, independen. Itu bahasa jurdil itulah. Betul ya. Itu. Jadi dengan besarnya biaya yang dikeluarkan itu harus selaras dengan hasil yang didapatkan gitu ya Mas Ibad ya. Secara spesifik di tahun ini 55% dari generasi muda itu kan cukup besar ya Mas ya. 55% itu baik menjadi pemilih ataupun yang dipilih. Artinya yang dipilih pun juga itu juga termasuk seorang pemuda, termasuk wali kota kita itu kan juga masih muda pada saat itu terpilih dengan dalam usia yang masih muda juga. Mas Ibad dalam pandangannya melihat jumlah pemilih yang cukup besar itu seberapa penting sebenarnya peran pemuda dalam sektor kepemiluan ini? Iya. Kalau peran pemuda di pemilu menurut saya sangat penting sekali. Tadi data kurang lebih 55% ya. Jadi kan di atas separuh. Ya, kalau ngomongkan di atas separuh, kalau ini bahasa market, ini kan ceruk pangsar yang menentukan. Nah, dominan. Nah, ini jadi sangat disayangkan kalau peserta pemilu itu kurang mengakomodir pemuda, kurang menyuarakan aspirasi dari pemuda. Nah itu sangat disayangkan kalau misalnya ada peserta pemilu yang kurang tahu apa sih yang diinginkan pemuda, kebutuhannya apa, misalnya lapangan pekerjaan gimana. Nah, Oke, ini yang ada kuncinya itu apa yang diminati oleh seorang pemuda itu apa. Jadi calon harus bisa. Betul. Nah, kira-kira menurut Mas Ibad yang saat ini sudah menjadi yang sudah terpilih kan sudah jadi ya Mas ya, mulai dari presiden sampai DPR sampai DPD, gubernur sampai wali kota dan bupati kan sudah jadi. Otomatis misi mereka itu kan ya sudah jalan gitu ya. Sakjane sebenarnya harapan dari seorang pemuda saat ini itu apa Mas? Kalau saat ini ngomong Mas Ibad pemilu dilaksanakan hari ini, yang diinginkan pemuda itu seperti apa? Kalau ngomongkan ini terkait yang diinginkan pemuda ya. Betul. Ini kalau menurut saya ada 3 segmen ya. Kalau harapannya kalau untuk penyelenggara yang jelas pemuda perlu dilibatkan. Aktif dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ya Mas ya. Iya, misalnya, dan juga memberi ruang kepemudaan, misalnya pemuda kan senangnya di medsos. Jadi ketika penyelenggara misalnya mengadakan sosialisasi itu juga kerana hal-hal yang memang suka diakses pemuda, entah di medsos, YouTube, TikTok. Nah itu kan yang dipandang dilihat para pemuda. Nah, jangan sampai tetap hanya konvensional, kurang melibatkan pemuda. Ya. Nah, artinya segmennya beda ya. Artinya jangan sampai segmen pemuda ini tidak dilibatkan kan gitu. Padahal potensinya kan besar ya, termasuk di media sosial. Bisa urun pemikiran. Nah itu untuk penyelenggara. Kalau untuk peserta pemilu harapannya calon ya yang ada itu ya itu harus benar-benar
amanah, tidak mementingkan diri sendiri, memperjuangkan nasib rakyat, khususnya kepentingan pemuda. Jadi bagaimana apa yang sekarang diinginkan pemuda bisa terpenuhi lah. Khususnya jadi itu, ada 3 poin ya, artinya keinginan seorang pemuda bila pemilu itu dilaksanakan untuk saat ini. Dan ini sebenarnya harapannya kan bisa dipindahkan di tahun 2029 nanti kan ya. Menjadi seorang pemuda saya takutnya itu akan ada sifat apatis juga ya Mas ya. Betul. Apatis, mengingat seorang pemuda itu masih terbawa ego sentralnya masing-masing ya. Jadi dalam menghindari itu Mas, pemilih muda yang apatis untuk menghindari golput Mas. Jadi golongan putih ini kan golongan yang memang dia tidak mempunyai pilihan. Tidak mempunyai pilihan itu karena alasan bisa jadi dari calon yang kurang cocok baginya, ataupun memang dari kondisi yang memungkinkan seorang pemuda memang dia tidak memilih. Untuk menghindari hal itu semua Mas, bagaimana trik dari seorang pemuda sehingga dia minimal dia ikutlah dalam ke TPS gitu ya, minimal itu gitu. Jadi untuk menghindari angka golput yang besar lah, kita emang realnya Mas ya, itu di masyarakat, di tempat-tempat orang nongkrong pemuda itu dengan politik ini memang apatis kebanyakan. Kenapa apatis? Lah itu kan kita tahu kalau ngomongkan politik kan pikirannya penuh bahasanya kayak jahat tuh, bahasanya kayak mentolo ya. Politik kejam bahasanya, penuh konflik. Dan kadang pemikirannya pemuda biasanya datang apa milih nggak milih nasibku tetap sama, nggak ada perubahan. Lah ini yang perlu diedukasi ke pemuda. Jadi harus ada edukasi bahwa kenapa sih pemuda itu harus suaranya diberikan atau ikut memilih. Lah itu ada edukasi bahwa kalau pemuda sudah paham kebijakan sampai di kehidupan, mulai biaya sekolah, harga sembako misalnya, harga lauk pauk, itu hubungan dengan politik, hubungan dengan kebijakan. Nah ini kadang yang kurang dimengerti bahwa politik itu penuh konflik, politik itu kotor, politik yang terlihat di permukaan seperti itu ya. Padahal itu penting gitu banget. Kalau artinya dari penyelenggara pemilu, contohnya dari KPU, perlu untuk mengedukasi dari ranah itu ya. Mas Ibad, tadi kan yang dibutuhkan dari seorang pemuda itu kan ada 3 poin ya. Pertama yang tentang yang harus dilibatkan, karena mengingat jumlahnya yang begitu banyak itu, kalau tidak dilibatkan nanti kan takutnya kurang teredukasi dengan baik seperti itu tadi ya. Yang kedua itu tentang ruang media sosial dan juga tentang penyelenggara pemilu. Dari 3 poin itu Mas Ibad, yang paling diunggulkan atau yang paling dibutuhkan oleh pemuda itu satu dari 3 poin itu yang mana Mas? Dari ketiga poin yang dibutuhkan oleh pemuda, mungkin lebih ke dilibatkan. Jadi, keterlibatan pemuda nanti akan tahu kalau misalnya Gen Z kepinginnya apa sih Gen Z. Lah ketika dia terlibat, cocoknya untuk sensasi Gen Z materinya ini, menariknya ini, biar tidak menjenuhkan ini lah. Ikut berpikir, akhirnya terlibat, tahu kebutuhannya sesuai dengan usia. Soalnya kesenangan Gen Z milenial, segi mindset, pemikiran, kesenangan ini beda. Jadi kalau mungkin dilibatkan, dia lebih tahu yang cocok untuk melibatkan asosiasi mungkin inilah, untuk lebih ke pakai media TikTok lah, atau ke tempat
yang disukai pemuda, kafe-kafe atau lah. Iya, pokoknya keterlibatan tidak formal misalnya itu lebih mengena dibanding. Saran dari Mas Ibad, bentuk ya, ini ngomong bentuk. Iya. Keterlibatan itu kan salah satu yang dibutuhkan oleh pemuda saat ini ya. Iya. Saran dari Mas Ibad, bentuk keterlibatan itu nanti sarannya seperti apa? Jadi misalnya dalam penyelenggaraan sosialisasi lah, bisa kayak kalau pemuda terlibat, misalnya lomba TikTok membuat untuk tidak golput, konten ya. Nah, dilombakan ada hadiahnya, kelihatannya itu kan konten identik dengan anak-anak muda. Kalau orang sepuh kan buat konten ngedit, itu kan pangsa pasar pemuda. Contohnya itulah untuk misalnya di lomba TikTok, misalkan ajakan tidak golput dikemas yang menarik gitu. Ya, jadi kalau di pasar ekonomi berarti pasarnya itu kan sudah jelas ya, tinggal model iklannya bagaimana. Karena anak muda itu suka media sosial, berarti kan ya yang harus dipakai berarti kan tentang media sosial kan gitu ya. Keterlibatan pemuda ini nanti akan menjadi catatan dari KPU sendiri untuk bagaimana mengedukasi para pemuda itu lewat jalur ini media sosial yang disukai gitu ya. Kalau ngomong keterlibatan dari seorang pemuda, kemudian pemuda memang harus ikut andil, tidak hanya berdiam diri. Sebenarnya kan pemilu itu kan tidak, bagi seorang pemuda kan tidak hanya datang ke TPS saja ya Mas ya. Betul. Dalam pandangannya Mas Ibad, sejauh mana seorang pemuda itu harus terlibat dalam pemilu? Apakah dia harus terjun ke dunia politik, menjadi anggota partai politik atau semacam apa Mas? Sehingga menggambarkan, aku sebagai seorang pemuda terlibat gitu Mas. Dalam pandangan Mas Ibad seperti apa? Apakah harus saya ikut partai politik? Gitu? Jadi untuk pemuda bisa berpartisipasi di demokrasi kepemiluan itu tidak harus gabung dengan partai politik. Gabung di partai politik itu hanya salah satu cara untuk ikut berdemokrasi kepemilian. Jadi masih banyak untuk pemuda ruang berpartisipasi. Di antaranya bisa memberikan diskusi, kritik yang konstruktif, membangun, bisa partisipasi di sosialisasi di kepemudaan, di organisasinya organisasi juga masing-masing. Lah, edukasi kayak pentingnya politik, kajian-kajian itu juga salah satu partisipasi dalam kepemiluan. Jadi edukasi ini penting. Kalau seseorang sudah sadar itu tidak apatis, secara bahasanya pemuda sudah politik ternyata penting dan baik, menentukan kehidupan sampai di pembelian sandang pangan lah itu pengaruh di politik. Nah itu diskusi edukasi itu salah satu partisipasi. Kalau di Kota Kediri karakter pemudanya seperti apa? Mengingat Mas Ibad tadi mengatakan bahwa seorang pemuda itu dalam berpartisipasi tidak hanya ikut di dunia politik, tidak harus menjadi anggota partai politik, tapi dia bisa kok melontarkan kritikan, membuat diskusi, kemudian di organisasinya itu juga membuat kegiatan. Kalau karakter di Kota Kediri seperti apa pemudanya? Diskusinya jalan atau tidak? Bentuk kritikannya seperti apa di Kota Kediri, Mas? Iya. Kalau saya ini hanya pengamatan pribadi ya, belum pakai data mungkin yang data real ya. Kalau saya mengamati pemuda di Kota Kediri ya, banyak pemuda itu kalau bahas politik itu juga banyak yang kurang suka. Tapi kalau untuk pemuda Gen Z, milenial, lah. Tapi kalau ngomongkan mungkin olahraga, sepak bola, game, musik,
itu banyak diminati dengan apabila kita ngadakan kajian yang kepolitikan. Nah, ini adalah salah satu PR kita. Bagaimana PR itu politik itu kayak renyah, kayak mereka suka olahraga, harapannya begitu ya. Ngamati itu ya, karena memang itu tadi. Jadi banyak tokoh yang memunculkan politik kurang bagus, contoh ya sering berkonflik, politik kejam, raja tega lah. Itu akhirnya mungkin ke framing seperti itu, dikonsumsi pemuda, akhirnya kuranglah pemuda untuk berminat di politik. Nah, padahal poin-poinnya kan sangat penting itu ya. Mas Ibad, untuk mereka itu suka terhadap politik, kita kan sepakat ya, politik itu tidak sekejam itu gitu. Iya, betul. Politik itu tidak sekotor itu. Karena kalau tidak mengetahui tentang politik, ya kebijakan kita itu akan berdampak kan. Betul. Gitu ya. Misalnya kalau kita hubungkan dengan golput tadi ya, kalau teman-teman pemuda itu golput lah, pemimpin yang akan terpilih itu tidak sesuai dengan kehendak kita, kehendak seorang pemuda ya. Mas Ibad, saya berharap Mas Ibad bisa memengaruhi mereka, para pemuda di Kota Kediri ini dengan kondisi real, Mas Ibad. Bagaimana caranya mereka itu paham ya, bahwa politik itu yang akan menentukan kebijakan sandang, pangan, papan, dan kebijakan lain di masyarakat. Minta tolong Mas Ibad berikan pengaruh kepada mereka dalam satu contoh kasus yang nyata. Semacam itu, Mas. Jadi kalau ngomongkan pemuda Pangsa Jeruk yang sangat besar, 55%, sedangkan minat di politik kalau menurut saya ya kurang bagus atau masih minim. Jadi salah satu edukasinya, kita anggaplah kita sudah pengalaman ya, kemarin kita itu gelar e-sport, game Mobile Legends, peserta itu 800 orang, kita gratiskan, ada hadiah, dia main game suka lah. Di saat itu kita ketika ngadakan, kita beri edukasi. Kilo adik-adik ke Gensi, sampai kalau salah milih pemimpin, misalnya dilarang, kurang didukung kegiatan misalnya e-sport, bahwa politik nanti akan berpengaruh dengan kesukaan mereka. Nah, jadi disadarkan. Jadi kita misalnya waktu ngadakan lah, kita CCP, bahasanya CCP edukasi ini loh juga berpengaruh, sampai lah milih pemimpin dari sing tahu kebutuhan sampean, nanti adik-adik kesukaannya akan ditunjang. E-sport kita fasilitasi lomba, turnamen yang berbayar murah, kalau perlu gratis, dia bisa melampiaskan bakat-bakatnya. Nah, itu kalau tahu, maksudnya kalau diedukasi, nanti loh kalau pemimpinnya sampean niki ngerti kebutuhan sampean, disupport lah. Nanti dia akan salah satu penentuan nasib lah, kesukaan aku ini didukung apa enggak sama pemimpin. Nah, itu juga salah satu edukasi untuk itu. Contoh misalnya yang penyuka game lah, mungkin ketika kita kan harus mempengaruhi orang, harus tahu apa kebutuhannya. Kalau kita terjunnya ke UMKM, ya kita edukasi, inilah ayo ini mau pemilihan, ini pengaruh nanti ke UMKM sampean, harga-harga, pelatihan-pelatihan, nanti kalau pemimpinnya tahu kebutuhan sampean akan digratiskan, disupport, pemodalan disupport. Nah, jadi kalau kita bisa memetakan apa atau tahu kebutuhan mereka, misalnya dia penyuka apa, kita masuki ya, atau untuk diedukasi. Nah, itu kalau menurut saya salah satu menekan angka golput lah, atau framing politik yang penuh konflik, penuh raja tega atau kejam lah, bisa dibuat lebih indah, lebih membumi, bahasanya lebih mudah ditangkap dan
disukai. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Saya menarik pernyataan Mas Ibad tadi tentang bagaimana seorang pemuda itu yang saat ini kondisi real di masyarakat khususnya di Kota Kediri itu kurang menyukai dalam tanda kutip politik yang kotor ya. Bukan kok secara umum kurang menyukai politik, tapi sudah terlanjur terkena informasi, mungkin bias media, bias informasi yang sudah membuat politik itu semacam kurang bagus kan gitu ya. Ini jangan-jangan juga bagi seorang pemuda didukung dengan banyaknya money politik yang ada. Betul. Baik money politik pada saat pemilu, pilkada, atau bahkan kalau di tingkat desa itu money politik pada saat pemilihan kepala desa kan gitu ya. Betul. Dalam kacamata Mas Ibad, money politik dalam pemilu itu semacam apa dalam pandangannya Mas Ibad? Harus diapakan sehingga kalau itu memang menjadi alasan seorang pemuda untuk tidak suka politik, ini memang harus pelan-pelan kita harus hilangkan. Betul. Jadi kalau menurut saya terkait money politik ini ya, kalau pemuda ya pasti menentang. Kenapa menentang? Nah, ini ketika ada money politik, dia ke depan ketika sudah dikasih salah satu calon, misalnya 1 suara 50.000, nanti kurang bisa objektif dalam memilih. Nah, misalnya Mas Amro ngasih uang saya, padahal saya membatin, Mas Amro segi kualitas misal, kapasitas belum memenuhi, berhubung dikasih uang 50, jadi milih ya. Harus milih, dan itu sebenarnya nggak cocok dengan misalnya kalau tingkat nasional kurang dianggap mampu, tapi berhubung ada uangnya, wes gak apa-apa, sungkan gak milih soal dapat uang. Itu sisi independensinya sudah luntur ya. Oh gitu ya. Kedua, kalau ada money politik, nanti pemikiran ya seseorang, pertama biaya politik semakin mahal. Kedua itu kalau menggunakan money politik yang jadi itu pasti kepikiran juga, saya dulu sudah mengeluarkan uang banyak, dan dia sudah tak kasih, kenapa saya memperjuangkan nasibnya? Kan sudah tak tukar dengan misalnya 50.000. Yang penting saya bisa mengembalikan modal, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Itu dari sisi bahasanya peserta pemilu atau calon, dia akan bekerjanya kurang maksimal dalam memperjuangkan nasib rakyat, karena itu dulu sudah diberikan di awal ya. Dapat, jadi kenapa memperjuangkan, dan dia lebih mengurusi mementingkan pribadi, mengembalikan modal dulu lah biasanya. Saya potong dulu Mas. Ini menarik yang pertama tadi tentang ini. Independensi dari seorang pemilih itu akan luntur ketika seorang peserta pemilu itu memberikan uang. Nah, saya tadi kagetnya begini, ada yang berpikir seperti itu, berarti ada juga yang berpikir tidak seperti itu. Yang tidak seperti itu bagaimana? Karena ini sudah terlanjur dari sudah menjadi jadwal 5 tahunan ya dalam hal memilih itu, dan sudah menjadi kebiasaan diberikan uang. Nah, kalau Mas Iba tadi kan mengatakan ini sudah kadung memberi 50 tapi kurang bagus sebenarnya, tapi sudah memberi tak coblos saja kan gitu ya. Kalau seperti itu juga ada yang lain seperti ini, banyak calon sampai hari ini belum ada yang memberi uang ya. Ya sudah, saya nggak usah nyoblos saja. Ada seperti itu Mas. Artinya paradigma tentang money politik ini kan banyak hal yang harus dibincangkan ya Mas. Budaya. Tidak hanya dari sudut pandang yang memberi, tapi ternyata yang menerima itu juga sudah terlanjur kebiasaan menerima, sehingga ada harapan-harapan sebenarnya, sehingga ini sulit. Bagaimana Mas? Sulit menghilangkan kan gitu ya. Iya betul. Trik agar edukasi yang tepat untuk orang-orang yang semacam itu seperti apa?
Iya. Kan tidaknya bisa dilihat dari satu kasus saja ya. Satu kasusnya kan misalnya dari seorang peserta pemilu memberi. Andai kan peserta pemilunya tidak memberi, kan gitu ya. Ini kan jangan-jangan ini bisa menghentikan money politik, kan belum tentu juga kan. Betul. Gitu. Sekarang money politik itu kan tidak hanya uang saja. Betul. Bansos, ya kan, memberikan alat untuk suatu komunitas kan gitu ya. Itu kan sekarang money politik itu sehingga berubah menjadi hibah politik, Mas. Betul. Bahasa hibah itu kan bahasa halal kan gitu ya. Kalau money politik kan bahasa yang haram, dirubah menjadi hibah politik kan gitu ya. Bagaimana merubah budaya semacam itu? Iya, jadi kalau ngomongkan money politik ya, kalau menurut saya itu memberantas itu kalau sudah mengakar, membudaya dan lama, kayak bahasanya itu penyakit laten ya. Penyakit laten ini sangat sulit. Nah, itu ketika memberantas itu ya nggak mudah. Maksudnya butuh pertama proses, kedua itu kerjasama seluruh komponen. Jadi tidak hanya penyelenggara dan juga peserta dan juga jiwa pilih. Nah itu harus kompak. Nah soalnya sekarang ini kalau menurut saya kan adanya kayak Bawaslu dan tim apa di Bawaslu kan ada tim yang terdiri ada Gakumdu ya. Tapi kenyataannya ada tidak yang ketangkap ngasih uang diproses dan dia ketika terpilih bisa batal. Kenyataannya kan hanya formalitas, yang penting ada tapi nggak mempengaruhi. Jadi kan kurang tegas. Coba kalau tegas, pokoknya ketahuan walaupun hanya nama kecil, diproses, ditindak, ada hukumannya berat. Itu salah satu cara biar jerah ya, ada efek jerah. Efek jerah. Nah, kenyataannya kan itu hanya formalitas, banyak laporan dan nggak ngefek bisa menggugurkan salah satu calon yang terpilih. Padahal jelas-jelas money politik lah. Oke, berarti wacana dari Mas Ibad dari sisi penyelenggara memang harus tegas ya. Tegas. Ada yang terlibat langsung tangkap kan gitu ya. Tangkap dan hukumannya yang berat. Gitu ya. Hukumannya hanya SP peringatan biasa. Kalau hukumannya itu, misalnya ada tahanan walaupun hanya sekelas 50.000 lah, itu pasti ada efek jerah. Dan itu berlaku baik yang diberi, yang memberi lah, dan yang menerima juga. Jadi takut. Oke, Mas Ibad ya. Terakhir ini tentang bagaimana tentang pemilu yang ideal. Saya ingin dari pandangan Mas Ibad sendiri satu kata untuk mengungkapkan bahwa pemilu yang ideal itu seperti apa? Satu kata. Integritas. Oke. Integritas ini maksudnya integritas pesertanya itu memang benar-benar orang yang kontestasi, ikut kontestasi maju, itu harus benar-benar pertama amanah, memperjuangkan nasib rakyat, nasib pemuda, mewakafkan dirinya untuk kepentingan umum, untuk bermanfaat, dan untuk pemilih. Integritas juga jangan itu tadi ngarep-ngarep, wah kok gak enak sing memberi ya, ngebom bahasanya apa, menerima apa, serangan fajar ya, serangan fajar. Dia kan sebagai pemilih juga kurang berintegritas. Betul. Masih mau menerima sumbangan ya, bahasanya mengharap. Dan sisi kepemilu juga harus profesional, transparan, independen, masyarakat percaya dengan penyelenggara. Nah, jadi integritas itu seluruhnya, penyelenggara, peserta dan jiwa pilih ya. Itu harus menerapkan berintegritas gitu ya. Iya. Oke, kalau dalam KPU sendiri itu menjadi moto Mas. Jadi berintegritas 24 jam. 24 jam. Jadi sebenarnya 24 jam berarti setiap hari kita harus berintegritas. Oke.
Luar biasa Mas Siap. Ibad tentang ini apa pemilu yang ideal ya. Saya banyak sekali catatan-catatan yang memang berbeda dalam diskusi ataupun podcast-podcast yang sebelumnya kalau ngomong tentang demokrasi dan juga pemilu. Makasih Mas Ibad ya. Teman pemilih yang mengingat waktu yang memang tidak panjang waktu kita dalam melaksanakan obrolan pemilu maupun tentang pilkada semacam ini ya Mas Ibad ya. Akan tetapi dengan waktu yang singkat ini saya yakin teman pemilih itu juga bisa memahami bahwa yang disampaikan oleh Mas Ibad itu banyak sekali ya tadi. Jadi pemilu yang ideal dalam kacamatanya seorang pemuda ketua KNPI Kota Kediri harus berintegritas. Pemilih juga harus berintegritas, menjadi penyelenggara juga harus berintegritas. Jadi yang terakhir menjadi seorang peserta itu juga wajib hukumnya harus berintegritas. Itu yang disebut sebagai pemilu yang ideal dalam kacamata Mas Ibad sebagai ketua KNPI Kota Kediri. Sebelum saya tutup Mas Ibad, silakan monggo untuk memberikan catatan kepada masyarakat pemilih di Kota Kediri, saran kepada mereka, bisa kaitannya dengan KNPI, bisa kaitannya dengan himbauan tentang pemilu dan juga pilkada dalam menyongsong pemilu di tahun 2029 nanti. Silakan Mas Ibad. Ya, bagi pemuda masyarakat umumnya, jadi jangan berkecil hati. Suara Anda itu dikira tidak menentukan hanya satu, tapi kalau kolektif, misalnya pemuda dengan jumlah 55% ini sangat menentukan. Jadi khususnya untuk pemuda, jadilah pemilih cerdas. Ketika memilih, gunakan pikiran yang logis. Kita cek dulu siapa yang kita pilih, bagaimana rekam jejaknya, track recordnya, kualitasnya, pendidikannya, dan integritasnya ketika memperjuangkan orang lain. Itu kita teliti dulu sebelum melakukan penelitian, karena nasib 5 tahun ke depan ditentukan pilihan hari ini. Oleh karena itu, gunakan hak suara dengan bijak, jadi pemilih cerdas, pilih pemimpin yang ke depan amanah itu. Oke, terima kasih. Luar biasa Mas Ibad. Terima kasih Mas Ibad ya. Sama-sama. Sudah memberikan masukan dan juga himbauan kepada seluruh masyarakat di Kota Kediri dan sekitarnya, khususnya untuk para pemuda. Intinya jangan apatis ya Mas ya. Iya, betul. Harus banyak berperan, jangan baperan kan gitu ya. Harus banyak berperan demi masa depan, karena ya ini tadi yang dikatakan Mas Ibad, yang dipilih generasi muda saat ini tuh menentukan di masa depan gitu ya. Oke, teman pemilih, saya rasa diskusi kita, obrolan kita, podcast kita dengan Mas Ibad, Ketua KNPI Kota Kediri, kesempatan kali ini sudah selesai. Kami berdua undur diri. Jangan lupa selalu memantau podcastnya KPU Kota Kediri. Berikanlah komen yang terbaik, berikanlah like dan juga share setiap informasi yang kami berikan kepada masyarakat di Kota Kediri. Sekian dari kami. Sekian, wassalamualaikum wujudkan warahmatullahi wabarakatuh. demokrasi.